Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini di pelajaran kimia dan kita akan meneruskan pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron oleh saya sendiri, Ibu Farah. Jadi, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Nah, pada intinya konfigurasi itu menggambarkan penataan elektron-elektron dalam suatu atom. Nah, ada dua cara nih menyatakan konfigurasi. Ada yang berdasarkan kulit dan berdasarkan orbital. Kita pelajari satu-satu. Sekarang yang berdasarkan kulit dulu ya. Masih ingatkah dengan model atom Bohr? Ini ya. Nah, Bohr bilang kalau elektron itu terletak di kulit-kulit tertentu. Di sini ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, keempat, dan seterusnya yang disebut juga dengan KLMN dan seterusnya. Jadi kulit pertama itu K, kedua L, ketiga M, keempat N. Nah, masing-masing kulit punya maksimum elektron yang bisa ditempati di satu kulit ini. Kulit pertama ditempati oleh maksimal 2 elektron. Kulit kedua ditempati oleh maksimal 8 elektron. Kulit ketiga ditempati maksimal 18 dan kulit keempat ditempati oleh maksimal 32 elektron. Bisa disederhanakan dalam tabel berikut. Jadi di kulit pertama disebutnya kulit K. Oh iya, nomor kulit itu lambangnya N kecil. Jadi ingat-ingat ya. N kecil itu artinya kulit. Kulit keberapa gitu. Nah, jumlah elektron maksimumnya itu dirumuskan dengan 2N kuadrat. Di mana N ini adalah nomor kulit. Misal, kita langsung ke kulit ketiga aja deh ya. Misal, N-nya itu 3, masukkan 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 18. Jadi, jumlah elektron maksimum di kulit ketiga adalah 18 elektron. Sekarang kita mencoba konfigurasi berdasarkan kulit ya. Nah, di sini ada atom C atau karbon. Di sini nomor masanya 12 dan nomor atomnya adalah 6. Yang perlu diingat adalah nomor atom selalu lebih kecil dibandingkan nomor massa ya. Nah, karena di sini atomnya netral, maka nomor atom sama dengan proton sama dengan jumlah elektron juga. Kan di sini ditanyanya bagaimana konfigurasi elektron. Jadi yang dibutuhkan adalah jumlah elektronnya. Maka jumlah elektronnya adalah 8. Maksudnya 6. Karena nomor atomnya 6, jadi punya 6 elektron gitu ya. Terus konfigurasinya gimana? Konfigurasi elektronnya adalah 2, kemudian 4. Dari mana nih? 2, kemudian 4. Jadi, tadi masih ingat kulit pertama maksimum berapa elektron? Maksimum 2 elektron ya. Kalau kulit kedua maksimum 8 elektron. Nah, karena si C hanya punya 6 elektron, maka kulit pertama ditempati full alias maksimal 2 elektron, dan kulit keduanya nggak 8 dong ya pastinya, kan tadi di kulit pertama sudah ada 2. Maka di kulit kedua hanya ada 4 elektron saja, karena jumlahnya harus 6. Nah, jadi contohnya gini misalnya. Ini yang pertama adalah unsur O alias oksigen. Di sini kita bisa lihat nomor atomnya adalah 8, yang berarti elektronnya juga 8. Maka kulit pertama terisi full, kan maksimal 2. Terisi full 2. Kulit kedua atau kulit L maksimalnya 8. Boleh lah ya, berarti isi 6. Kenapa 6? Karena di kulit pertama udah ada 2. 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Gitu. Jadi kita harus menjumlah semua elektronnya biar sama seperti jumlah elektron di sini. Contohnya lagi ya. Di sini ada jumlah elektronnya 15, maka di kulit pertama terisi 2, full. Di kulit kedua terisi 8, full juga elektronnya. Di kulit ketiga, ini kan baru 10 ya, 2 ditambah 8 itu baru 10, berarti kurang 5. Maka di kulit ketiga sisa
5 elektron saja. Di total udah 15 belum? Udah ya, 2, 8, 5. Totalnya adalah 15. Nah, ini adalah peraturan untuk kulit M. Di contohnya di sini nih. Di yang elektronnya jumlahnya 20. Jadi di kulit pertama terisi full, 2. Kulit kedua terisi full juga, 8. Nah, 2 ditambah 8 itu kan 10. Harusnya masih sisa 10 elektron lagi kan ya? Tapi tidak boleh ditulis di sini 10. Harus 8 dulu. Jadi, aturan di kulit M itu seperti ini. Untuk kulit ketiga atau N, terisi maksimal 8 atau 18 elektron dengan ketentuan jika elektron yang tersisa adalah 8 sampai 18, kan yang tadi sisanya 10. Berarti antara 8 sampai 18 kan ya? Maka terisi 8 elektron saja. Kalau elektronnya lebih dari 18, baru isi 18 elektron. Gitu. Makanya di sini nggak boleh langsung nulis 10, tapi harus isi 8 dulu. Jadi 2 ditambah 8, 10, 10 ditambah 8 lagi, 18. Maka di kulit keempat hanya tersisa 2 elektron. Biar totalnya 20 ya. Jadi 2 tambah 8 tambah 8 tambah 2. Lanjut. Di sini ada 31 elektron. Di kulit pertama pastinya full, 2, terisi 2. Di kulit kedua juga full, baru 10 ya ini, 2 tambah 8. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 18, masih bisa. 10 tambah 18, 28. 28. Maka di kulit keempat, sisa 3 elektron, kan harus 31. Di sini udah 28, maka tambah 3, hasilnya 31. Nah, contohnya lagi sekarang yang ini ya. Langsung yang ini. Jadi, yang nomor elektronnya 53. Kulit pertama full keisi 2. Kulit kedua full keisi 8. Totalnya baru 10. 10 ditambah 18, 28. 28, kan kulit keempat itu isinya 32 elektron kan ya? Coba kalau misalnya 28 tambah berapa biar 53? Harus tambah 25 kan ya? Nah, nggak boleh nih ngisi di sini 25. Harus isi 18 dulu. Nah, ketentuan di kulit N atau kulit 4 itu begini. Untuk kulit keempat atau N, isinya maksimal 8 atau 18 atau 32 elektron. Dengan ketentuan, jika elektron yang tersisa 8 sampai 18, maka isi 8 elektron di sini. Tapi kalau elektron yang tersisa antara 18 sampai 32, isinya 18 elektron. Contohnya di sini, tadi kan di sini sisanya 25 elektron kan? Nah, maka harus isi 18 dulu. Baru ditambahkan sisanya di kulit selanjutnya lagi. Coba sekarang kita tambahkan 2 tambah 8, 10, tambah 18, 28. 28 ditambah 18 lagi, 46. 46 tambah 7, 53. Gitu ya. Sekarang coba kita berlatih. Konfigurasi atom kalsium dengan nomor atom 20 adalah, coba kira-kira A, B, C, D, E. Boleh di pause dulu untuk mengerjakan. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Kulit pertama terisi full, 2. Kulit kedua terisinya full juga, 8. Nah, kulit ketiga harusnya 10 kan? Tapi tidak boleh. Kulit ketiga bolehnya isinya 8 atau 18. Tuh. Kurang dari 8 boleh. Tapi lebih dari 8, maka isikan 8 dulu. Tuh. Jadi 2, 8, 8, 2. Ini kan 18 tambah 2, 20. Pas nomor atomnya kan 20. Jadi jawabannya yang D. Sekarang mari kita amati. Di sini ada unsur fluor dengan nomor atom 9. Dan ini kita bisa lihat unsurnya netral, tidak bermuatan. Kalau yang bermuatan itu disebutnya ion.
Ini berarti unsur, ini unsur, ini unsur, dan ini adalah ion. Ini juga ion. Nah, di sini kan nomor atomnya 9, berarti elektronnya 9. Di kulit pertama ada 2 elektron, kemudian di kulit kedua ada 7. Totalnya betul ya, jadi 9. Nah, ini juga sama, ini juga sama. Nah, yang belum kita pelajari adalah 2 ini nih, yang ion-ion ini. Ingat, atom bermuatan, protonnya nggak sama dengan elektron. Jadi, bisa dilihat di sini magnesium nomor atomnya adalah 12. Ketika dia melepas 2 elektron, maka di sini tandanya 2 plus. Nih, nomor atom atau protonnya 12. Tapi apakah elektronnya 12 juga? Ya, tentu tidak, karena atom yang bermuatan, proton dan elektronnya itu jumlahnya tidak sama. Nah, di sini berarti 12 karena melepas 2 elektron. Nih, di sini nih 2 plus itu artinya melepas 2 elektron, maka dikurang 2. Jadi 12 kurang 2, hasilnya ada 10. Nah, 10 inilah yang harus kita konfigurasikan. Jadi di kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua atau kulit L ada 8 elektron. Jadi, walaupun di sini nomor atomnya 12, tapi konfigurasi elektronnya hanya 10 elektron. Begitu juga dengan yang ini. Nomor atomnya adalah 16, tapi elektronnya bukan 16. Karena di sini dia menangkap. Kalau minus itu artinya justru menangkap. Jadi 2 min itu menangkap 2 elektron. Makanya di sini 16 tambah 2. Hasilnya adalah 18. Maka yang kita konfigurasikan adalah si 18. Gitu. Di kulit pertama 2, di kulit kedua 8, baru 10 ya. 10 ditambah 8. Biar 18. Gitu. Jadi konfigurasinya 288. Nah, itu tadi konfigurasi berdasarkan kulit. Sekarang yang kedua yaitu konfigurasi berdasarkan orbital. Nah, jadi di sini ada yang namanya aturan Aufbau. Nanti kita akan mempelajari ini di contohnya ya. Jadi di sini yang perlu dipelajari adalah kita bisa lihat bahwa di sini ada kayak ular-ularan gitu ya. Nah, di sini ada 1S2, kemudian arahnya ke sini. 2S2, terus ke sini. 2P6, dan selanjutnya. Nah, jadi berdasarkan aturan Aufbau ini, pengisian orbital itu dimulai dari subkulit yang energinya rendah ke yang energinya tinggi. Nah, maka berdasarkan urutan tersebut bisa dituliskan sejajar, berjajar gitu. Jadi 1S2, 2S2, 2P6 ke sini, terus panjang, terus urutannya seperti itu. Dengan ketentuan, di sini lihat deh, setiap yang S selalu elektronnya 2. Oh iya, jadi ini disebutnya itu kulit, ini disebut subkulit, dan ini disebut elektron. Subkulit S maksimal terisi 2, subkulit P maksimal terisi 6, makanya di sini P-nya selalu 6. Sekian P6, sekian P6, sekian P6. Kalau D itu maksimalnya 10, makanya di sini sekian D10, sekian D10, maksimal ya, maksimal. Jadi kurang dari itu boleh nggak? Boleh. Nah ini nih, jadi si 4P6 ini menyatakan, jadi yang 4 ini menyatakan kulit atau tingkat energi. Si P ini menyatakan subkulit, jadi kalau ini kulit, ini subkulit, dan ini adalah jumlah elektron yang mengisi orbitalnya. Sekarang kita pakai contoh soal yang sama dengan contoh atom karbon, tapi di sini konfigurasinya pakai konfigurasi berdasarkan orbital. Atomnya netral, berarti nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron, maka di sini jelas ya, elektronnya adalah 6. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Pakai aturan Aufbau tadi. Nah, di sini. Nah, karena dia punya 6 elektron, di sini kan yang si kecil ini nih, yang 2, ini nih 2, terus habis itu ke sini 6, itu kan adalah jumlah elektron kan?
Nah, jumlah elektronnya itu kan 6 kalau karbon. Maka dari itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Dari mana nih 1s2, 2s2, 2p6? Urutannya ikutin diagram ular-ularan ini atau aturan Aufbau ini. Coba deh kita lihat. Yang pertama kan 1s2. Lanjut ketemu 2s2, jalan lagi. Ketemu 2p6. Tapi kenapa di sini nggak 2p6? Karena si karbon hanya punya 6 elektron. Makanya di sini ada 2 elektron, kemudian ditambahin 2 elektron lagi, baru 4. Di sini ditambahkan 2 lagi biar 6 gitu. Jadi yang seperti pangkat ini yang kecil adalah jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya 6, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. 2p2 maksudnya. Nah, mari kita mencoba ya. Konfigurasi dari sebuah unsur yang punya nomor atom 3. Maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s1. Dari mana? Dari sini. Ini kan ular-ularan atau bisa juga seperti ini, dibikin anak panah gitu. Jadi dari sini ke sini, terus ke sini, lanjut lagi ke sini, lanjut lagi ke sini, gitu ya. Selalu dimulainya dari sini dan berakhir di sini. Berakhir di ujungnya gitu. Selalu mulai dari ujung sini, berakhir di ujung sini. Mulai lagi dari ujung sini, berakhir di ujung sini gitu. Karena nomor atomnya 3, berarti elektronnya juga 3. Pertama kita ketemu 1s. 1s maksimumnya berapa tadi? 2 ya. Kalau lanjut kita jalan lagi ketemu si 2s. 2s juga maksimumnya 2. Tapi kan di sini minta konfigurasinya dari suatu atom yang punya elektronnya 3. Maka dari itu 1s2, kemudian 2s-nya 2s1. Nggak boleh 2s2, nanti jadi 4 dong elektronnya. Makanya di sini 2 ditambah 1. Itu. Untuk 1s2s-nya mengikuti aturan Aufbau ini. Kita lanjut ya, cobain lagi. Oh ini nih, jadi kalau misalnya konfigurasi berdasarkan orbital ini bisa disingkat. Jadi nggak terlalu panjang, coba bayangin kalau kita harus nulis panjang ini. Benar-benar 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S kan panjang. Jadi ada penyingkatannya. Penyingkatannya berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Jadi di sini kan si 1S2 berubah jadi HE. 2S1-nya tetap 2S1. Kenapa? 1S2 berubah jadi HE. Karena di sini kan terdapat 2 elektron. Nah, 2 elektron itu disingkatnya dengan HE. Contoh lagi di sini, penyingkatan 18 elektron menggunakan AR. Nanti kita bahas ya. Kalau misalnya 36, mau nyingkat 36 elektron, pakai KR depannya. Gitu. Jadi KR, terus lanjutin lagi sekian. Gitu. Sekarang kita coba lagi. Konfigurasi dari suatu unsur yang punya nomor atom 12. Berarti gimana? 1s, 2. Terus ke sini, 2s2, baru 4 elektron. 1s2, 2s2, lanjut 2p6, baru berapa nih? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 berarti kurang 2. Jadi 3s-nya 3s2. Menyingkatnya gimana menyingkatnya? Pakainya Ne 3s2. Jadi si 1s2, 2s2, 2p6 ini disingkat menjadi Ne. Kok bisa Ne? Dari mana? Dari sini juga. Ne itu artinya 10 elektron. Gitu. Ini kan 10 ya. 2 tambah 2 tambah 6. Hasilnya 10. Jadi 10 elektron ini disingkat menjadi Ne. Gitu. Lanjut lagi. Sebuah unsur. Nah, sekarang lanjut. Gimana dengan konfigurasi sebuah unsur yang punya nomor atom 26? Maka ikutin aturan ini juga. 1S. Maksimumnya 2. 1S2. Ke sini 2S2. Terus ke sini 2P. P maksimumnya 6. Terus ke sini 3S maksimumnya 2. Lanjut lagi ke sini. P 3P 6. Lanjut lagi 4S 2.
Dan lanjut lagi ke sini 3D. 3D itu maksimum 10. Tapi karena kita cuma butuh 26, maka 3D-nya 3D 6. Nih gini ya jadi konfigurasinya. Coba hitung di sini. 1S2, maka di sini jumlahnya 2 tambah 2 tambah 6 baru 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 2, 20. Dan 3D-nya nggak boleh 3D 10, tapi 3D 6 aja. Karena kita cuma butuh 26 elektron. Makanya 3D-nya 3D 6 gitu ya. Nah, penyingkatannya gimana? Bisa disingkat pakai apa nih? Pakai AR. Kenapa pakai AR? Karena AR itu artinya 18. Di sini bisa kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 itu kan 18. Nah, maka digabung nih menjadi AR disingkat gitu. 4S2 3D6-nya tetap menyusul di belakangnya. Nah, contohnya gini, ada soal bagaimana konfigurasi elektron dari unsur H, He, N, dan Sc yang masing-masing nomor atomnya adalah H-nya 1, He-nya 2, N-nya 7, Sc-nya 21. Kembali lagi pakai konfigurasi elektron. Pakai aturan Aufbau, dari sini ketemu 1S2. Maka karena H cuman punya 1 elektron, maka 1S1. He punya 2 elektron, maka 1S2. N punya 7 elektron. Berarti uler-uleran lagi ya di sini. 1S2 jalan, tambahin 2S2, 2 tambah 2 baru 4. Lanjut lagi. Ketemu 2P6. Kalau 4 tambah 6 udah 10. Kita butuh cuma 7. Berarti 2P-nya 2P3. Nih, 2P3. Nih, yang 21 juga gitu. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Tambah lagi 8, 18. 18 tambah 2, 20. Maka 3D-nya 3D1. Gitu. Nah, tadi itu kan konfigurasi elektron yang netral. Sekarang gimana konfigurasi elektron ion? Konfigurasi elektron ion itu yang bermuatan ya maksudnya. Misal gini, nomor atom S adalah 16. Konfigurasi elektron ion sulfida. Ion sulfida itu lambangnya S2-. Jadi konfigurasi elektron ion sulfida gimana? Alias konfigurasi si S2- ini. Hitung dulu elektronnya, apakah elektronnya 16? Tentu tidak, karena di sini bukan S saja, tapi S2-. Artinya kan dia menangkap 2 elektron kan ya, kalau minus. Nih, makanya di sini ketambahan 2. Kalau S yang netral, nomor atomnya 16, maka kalau S2- berarti menangkap 2 elektron, makanya tambahin 2. Jadi elektronnya adalah 18. Ini konfigurasi kalau atom S yang netral alias bukan ion, seperti ini ya. Dari pakai Aufbau juga 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 3P-nya 3P4 karena dia minta 16. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 4, 16. Nah, 2 elektron akan masuk pada 3P4. Jadinya berubah jadi 3P6. Kan ketambahan 2 elektron tadi katanya, ya kan? Maka konfigurasinya berubah menjadi nih, seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Jadi ini melambangkan bahwa ada unsur S yang menangkap 2 elektron. Nomor atomnya tetap 16, tapi karena dia menangkap 2 elektron, jadi di sininya totalnya 18. Cobain aja 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6, total 18, bukan 16. Itu ya. Jadi konfigurasi elektron ion sulfida adalah ini.
Sekarang si nomor atom Fe 26, konfigurasi elektron Fe 3+ gimana? 3+ artinya kan kehilangan 3 elektron. Makanya dibilang 3 di sini, 26 min 3. Hasilnya ada 23 elektron. Nah, terus gimana nih konfigurasi dari 23 elektron ini? Nah, di sini caranya adalah kita menentukan dulu pertama Fe-nya kalau netral atau tidak bermuatan seperti apa. Ternyata begini kan, 1s2, 2s2, 2p6, ini jumlahin aja deh. Nanti totalnya 26 elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 lagi, tambah 2 lagi, tambah 6. Totalnya 26. Tapi karena dia mintanya Fe3+, kan dia nanyanya konfigurasi elektron ion Fe3+, kan? Kan lepas 3 elektron. Berarti nih, kuncinya di sini. Kalau melepaskan elektron, maka yang dilepaskan terlebih dahulu adalah elektron yang paling jauh dari inti atau paling luar. Tujuannya biar apa? Biar gampang dilepas. Maksudnya paling jauh dari inti, paling luar gimana? Maksudnya seperti ini. Nih, kan elektron itu kan tersebar di sini kan. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, kalau elektron mau lepas, itu maka lepasnya kulit terluar dulu atau yang paling jauh dari inti gitu. Nah, makanya kalau misalnya di sini ya yang lepas dia duluan nih kalau mau lepas gitu. Nah, kalau begitu berarti dari mereka nih 1s2, 2s2 sampai ke sini 3d6, siapa yang lepas duluan? Nih, ada kulit keempat nih ternyata, maka pasti dia yang lepas duluan. Gitu ya. Jadi kulit terluar dulu. Ini kan kulit pertama, 1. Kulit kedua. Ini kulit kedua juga. Kulit ketiga juga. Ini kulit ketiga, kulit ketiga. Ini kulit keempat, dia paling luar. Maka si 4s2 ini dulu yang lepas. Lepas 3 elektron, baru 2 nih lepasnya ya kan. Baru 2 nggak tuh? Kan mintanya 3. 1 elektronnya lagi dari mana? Baru dari 3D. 3D-nya ambil 1 aja, jadi makanya lepas 2 elektron pada 4s dahulu, lalu 1 elektron pada 3D. Tuh, lalu konfigurasinya yang mana yang benar? A, B, C, D, E. B jawabannya. Jadi, tidak ada 4s2 jadinya, karena kan tadi 4s2-nya lepas ya. Elektron yang berada di 4s2 itu lepas. Kemudian 3D-nya berkurang 1 elektron, tadinya 6 jadi 5. Jadi intinya apa? Kalau mau lepas sebuah elektron, pasti elektron yang paling luar dulu yang lepas. Sekarang kita lanjut ke asas atau larangan Pauli. Tadi itu aturan Aufbau yang pertama, sekarang yang kedua, asas larangan Pauli. Jadi subkulit S itu digambarkan dengan satu buah kotak atau orbitalnya itu 1. Ini orbital ya disebutnya. Subkulit P, kan tadi SPDF, masih ingat SPDF? Subkulit P digambarkan dengan 3 buah kotak. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Kalau D digambarkannya 5. Nah, asas larangan Pauli itu menjelaskan bahwa setiap orbital, nih orbital kan ini, satu ini disebutnya satu orbital, dapat terisi oleh 2 elektron. Nih, 2 elektron kayak gini. Ini menggambarkan 2 elektron ya. 1 elektron, nanti kita bahas tentang ini, kenapa dia berlawanan gini. 1 elektron ke atas, 1 elektron ke bawah. Dengan arah spin berlawanan, jadi biar nggak saling menabrak gitu. Arah spinnya jadi berlawanan. Jadi biar satu muternya ke atas, satu muternya ke bawah gitu. Sebagai contoh, pengisian elektron pada orbital 1s digambarkan sebagai berikut. Kan S itu emang kotaknya cuma 1 kan. Coba lihat di pojok kanan atas tuh. Subkulit S emang kotaknya cuma 1. Maka pengisian elektron pada orbital 1s adalah begini. Kan 1s2. Maka ini terisi 2 elektron. Kalau misal 1s1, isi 1 aja elektronnya. Yang berdiri aja nih, yang madep atas aja. Yang bawahnya nggak usah ditulis. Itu kalau 1s1, ini 1s2 nih, berarti kayak gini. Karena di dalamnya ada 2 buah elektron.
elektron. Nah, inilah alasan kenapa S maksimalnya 2, P maksimalnya 6, D maksimalnya 10, F maksimalnya 14. Karena kotak ini, satu orbital, kata Pauli, hanya boleh terisi 2 elektron. Makanya kalau S itu kan pasti bisanya 2 doang nih, satu madep atas, satu madep bawah. Gitu. Oh iya, satu kotak ini selalu diisi oleh 2 elektron dan satunya madep atas, satunya madep bawah, alias arah spinnya berlawanan. Selalu seperti ini ya, per kotaknya gitu. Makanya di sini P-nya kan kotaknya 3, satu kotak isinya 2, berarti 2 tambah 2 tambah 2. Jumlahnya 6 kan? Makanya sekulit P hanya terisi maksimal 6 elektron. Kalau misalnya 7, taruh mana? Kan nggak boleh. Satu orbital maksimal 2 elektron. Gitu. Begitu juga dengan kulit D. Ada 5 buah orbital. Satu orbital terisi 2. Maka 5 dikali 2. 10 elektron. Orbital F maksimal 14 elektron karena kotaknya atau orbitalnya si F digambarkan dengan 7 buah orbital atau 7 buah kotak-kotak kayak gini ya. Selanjutnya yang ketiga adalah aturan Hahn. Jadi Friedrich Hahn atau yang biasa dikenal dengan Hahn menyatakan bahwa elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1. Lebih dari 1 itu contohnya orbital P ya. Orbital P ini punya 3 orbital. Bisa dibilang P1, P2, P3 atau PX, PY, PZ gitu. Nah, kalau orbitalnya lebih dari 1, maka akan tersebar pada orbital yang punya kesamaan energi dengan arah spin yang sama. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar pengisian elektron pada orbital P berikut. Jadi ini contoh pengisian yang benar yang atas, contoh pengisian yang salah itu yang bawah. Jadi elektron, misal ini berarti 2 elektron saja. Contoh pengisian yang benarnya adalah 1 ke atas, elektron kedua diisi di orbital kedua, madep atas juga, alias arah putarannya atau spinnya sama, jadi ke atas semua. Nggak boleh nih kayak gini pengisian yang salah. Mentang-mentang 2 elektron langsung diisi, 1 atas, 1 bawah. Kenapa nggak boleh 1 atas, 1 bawah? Karena itu tadi, dia akan lebih stabil, karena elektron itu kan cenderung tolak-menolak. Jadi lebih stabil kalau satu orbital, 1 elektron dulu. Nanti kalau misalnya udah penuh nih, misal kayak gini, ke atas semua kan nih, 3 orbital, penuh ke atas. 1 lagi yang ke atas, terus yang ketiga juga ke atas. Yang keempat baru madep bawah. Kayak gini. Ini 4 elektron nih. Kalau 5 elektron gimana? Lanjut lagi di sini. Intinya adalah ke atas dulu semua sampai full, baru habis itu ke bawah semua sampai full. Gitu ya, contoh pengisian yang salah pada 4 elektron kayak gini. 4 elektron isinya atas bawah, atas bawah. Harusnya atas dulu semua fullin ya. 1, madep atas. 2, madep atas. 3, madep atas. 4-nya madep bawah. Kayak gini. Gitu. Nah, ini contoh diagram orbital hubungannya antara 1, 2, 3 tadi. Antara aturan Aufbau, larangan Pauli, sama kaidah Hahn dirangkum di sini. Jadi, ada nitrogen yang punya nomor atom 7. Karena dia netral, maka elektronnya juga 7. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p3. Diagram orbitalnya seperti apa? Seperti ini. Kan 1s2 berisi 2 elektron. Oke, betul. 1 madep atas, 1 madep bawah. Ingat, orbital S hanya 1 buah orbital aja, alias 1 kotak aja. 2s 2 terisi full juga ternyata. Maka 1 madep atas, 1 madep bawah, terisi 2. Tapi begitu 2p3, maka yang diisi adalah madep atas semua. 1, 2, 3. Dari mana kotaknya ada 3? Kotaknya ada 3 karena P itu maksimumnya adalah 6 elektron. 1 orbital diisi 2 elektron. Gitu ya.
Kan maksimumnya 2p6 kan. Karena dia mintanya 2p3, maka madep atas semua. Madep atas ini aturan siapa tadi barusan? Kaidah Han. Lanjut lagi, satu contoh lagi ya. Ada atom fluor punya nomor atom 9, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p5. Ini ya, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 5, 9. Gambar diagram orbitalnya gimana? Ini, 1s2 full, terisi full ya orbitalnya. 2 elektron, ini kan 1 elektron. Ini elektron kedua di sini. 2s2, karena dia minta 2 elektron lagi, satu madep atas, satu madep bawah. Nah, sekarang 2p5. P itu kotaknya ada 3. Bikin dulu nih kotaknya. 3 buah kotak. Kalau udah, baru masukkan ke 5 elektronnya. Pakai kaidahan tadi. Elektron pertama, taruh di sini. Elektron keduanya, madep atas juga, taruh di orbital kedua. Elektron ketiganya, taruh di orbital ketiga, madep atas juga. Begitu udah madep atas semua, baru elektron keempat taruh sini. Kemudian elektron kelima taruh sini. Akhirnya di sini ya, pengisian elektron terakhirnya di sini. Nah, kalau ini yang 2p3 pengisian elektronnya di mana yang terakhir? Di sini pastinya ya. Ini elektron terakhir. Ini elektron pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau 2p5 elektron terakhirnya bukan yang ini ya. Bukan yang ini, tapi yang ini. Karena kaidahan tadi diisinya spinnya searah dulu semua, ke atas dulu, baru habis itu ke bawah. Silahkan diamati, silahkan di pause, kemudian diamati. Ini contoh diagram orbital. Nanti kalau misalnya bingung, kayak misalnya, ini kenapa 3p4 diagram orbital seperti ini ya Bu? Boleh, silahkan tanya. Diamati dulu ya. Ini mulai dari nomor atomnya 16. Cara buat konfigurasinya 1s2 sampai 3p4. Kemudian baru digambar diagram orbitalnya. Seperti ini, diagram orbitalnya. Sampai yang terakhir ya, diamatinya ya. Sampai yang nomor atomnya 14. Sekarang mari kita mencoba konfigurasi elektron untuk unsur krom yang punya nomor atom 24 adalah unsur kromnya ini. Pembahasannya adalah nomor atom kromnya 24. Konfigurasi kromnya gimana? Menurut aturan Aufbau pastinya kayak gini. 1s2, 2s2, 2p6 pakai aturan Aufbau tadi ya. Tapi ternyata berdasarkan percobaan ada perbedaan nih di sini. Bisa kita lihat di sini itu 4s2, 3d4 kalau berdasarkan aturan Aufbau. Tapi ternyata berdasarkan percobaan adalah setengah penuh. Maksudnya setengah penuh apa, Bu? Setengah penuh itu adalah S itu kan maksimalnya 2, tapi setengahnya dari 2 yang terisi, yaitu 1. Sementara D itu kan maksimumnya 10, maka dia terisinya 5. Jadi subkulit D yang terisi elektron setengah penuh atau penuh ternyata lebih stabil dibandingkan dengan aturan Aufbau. Makanya di sini kita ubah jadi 3D5. Ternyata setengah penuh itu lebih stabil loh dibandingkan dengan yang belum setengah penuh. Ini kan setengah aja tidak ada ya. Kan kalau setengah itu 5 ya kan. D itu maksimumnya 10. Maka setengahnya adalah 5. Nah, kemudian kok nambah jadi 5? Iya, dia ngambil dari sini 1. Makanya tadinya 4S-nya 2, 4S2 jadi 4S1 deh. 4S1 boleh nggak? Boleh. Kan setengah penuh, ya kan? Boleh kalau setengah penuh atau penuh. Begitu dulu pertemuan kita hari ini tentang konfigurasi elektron. Habis ini kita lanjut ke bilangan kuantum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.